Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang melihat video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan mengenai paper yang berjudul Study on Corrosion Properties of Welded Ferritic Martensitic Steels in Liquid Lead Bismuth at 600 degrees Celsius. Makalah ini ditulis oleh Asril Pramutadi Andi Mustari dan Minoru Takahashi. Yang keduanya dari lembaga Tokyo Institute of Technology. Dan saya sendiri adalah Yasir Sairo Amri, mahasiswa Departemen Fisika di Institut Teknologi Bandung. Paper ini dikeluarkan pada tahun 2011 di Journal of Power and Energy System. Mula-mula pada pendahuluan, pada paper ini dijelaskan penggunaan paduan timbal yang sudah diharapkan menjadi target spalasi dan pendingin, salah satunya pada ADS atau Accelerator Driven System. Kemudian dijelaskan juga penggunaan baja tahan karat yang dilas sudah umum digunakan sebagai bahan struktur internal dari reaktor. Namun ada permasalahan inspeksi di pabrik-pabrik di seluruh dunia mengenai pengelasan, yaitu retak tipe 4. Dan dari ini retak tipe 4 itu disebabkan oleh mikrostruktur yang heterogen antara zona fusi dan logam dasar. Dari kekhawatiran ini menimbulkan lebih banyak perhatian oleh para peneliti untuk memperhatikan struktur sambungan di dalam reaktor. Penelitian terkini melaporkan perilaku zona fusi di bawah cairan timbal bismut, eutectic atau LBE, itu menunjukkan kondisi yang sama dengan logam dasar. Kondisi yang sama adalah terbentuknya lapisan oksida spinel. Namun diperlukan penelitian lebih rinci karena penelitian tersebut masih sedikit, terutama pada material logam yang dilas. Dan pada makalah ini uji korosi statis dilakukan untuk menyelidiki lapisan oksida tersebut dan menyelidiki pembentukan zona difusi pada lapisan permukaan dan di dalam zona fusi di bawah lingkungan paduan timbal cair pada suhu 600 derajat. Nanti profil kekerasan juga akan ditentukan untuk menyelidiki pengaruh perlakuan panas selama uji korosi. Untuk bagian eksperimentasi, bahan yang digunakan adalah jenis baja ferritic martensitic, yaitu HCM 12A, yang komposisinya adalah sebagaimana yang ada pada tabel, memiliki kandungan kromium, MO, W, Si, dan lain sebagainya. Ukuran spesimen yang digunakan adalah berbentuk plat yang memiliki ukuran 20 x 15 x 2,3 mm kubik, yang gambarnya sebagaimana gambar 1 skematik. Pada bagian tengah dari spesimen itu adalah zona fusi yang akan diteliti lebih lanjut. Nah, tahapan dari eksperimentasi yang pertama adalah nantinya spesimen ini akan direndam dalam lingkungan LBE pada suhu 600 derajat. Pada percobaan ini, sensor oksigen digunakan untuk mengukur dan mempertahankan konsentrasi gas oksigen yang dipertahankan pada sekitar 4,7 kali 10 pangkat 6 weight%. Kontrol oksigen ini dilakukan dengan melakukan injeksi gas argon, hidrogen, dan air pada lingkungan eksperimen. Setelah perendaman, nantinya spesimen akan dibilas dalam minyak silikon pada suhu 170 derajat Celcius untuk menghilangkan LBE yang menempel pada permukaan spesimen. Selanjutnya, spesimen akan dipotong dan dipoles menggunakan air dan pelumas, kemudian di-etch menggunakan aqua regia encer yang komposisinya sebagaimana berikut, berisi HCl, HNO3, dan H2O.
Kemudian nantinya karakterisasi akan dilakukan menggunakan optical microscopy dan SEM atau mikroskop elektron, scanning electron microscopy. Selanjutnya observasi atau pengamatan pada bagian penampang akan dianalisis menggunakan spektroskopi sinar X atau IDS. Berikut adalah jenis-jenis kondisi welding yang digunakan. Ada TIG, ada YAG laser, dan ada EB. Kemudian pengukuran kekerasan mikro nanti juga akan dilakukan pada seluruh penampang las. Selanjutnya untuk pembahasan hasil, yang pertama bisa dilihat pada gambar kedua. Gambar kedua ini adalah hasil optical microscopy yang menunjukkan struktur butiran. Bagian A adalah base metal atau logam dasar. Bagian B, C, dan D berturut-turut adalah TIG, YAG laser, dan EB welding. Sebagaimana yang terlihat pada bagian logam dasar, nampak struktur ferritic martensitic, yaitu butir ferit dan bilah martensit. Ini menunjukkan validasi bahwa logam yang digunakan itu memang memiliki tipe ferritic dan martensitic. Dan untuk gambar B, C, dan D, yaitu pengelasan TIG, YAG laser, dan EB, dapat dilihat menunjukkan struktur butiran yang kasar. Selanjutnya untuk gambar 3 menunjukkan hasil SEM yang memperlihatkan struktur butiran ferritic martensitic pada logam dasar. Sedangkan pada bagian yang diberi perlakuan las terlihat struktur halus, yaitu zona fusi. Struktur halus tersebut terbentuk disebabkan adalah karena hasil pembentukan butiran-butiran kecil pada area tersebut. Semakin kecil butiran, maka akan menjadikan struktur akan semakin halus. Selanjutnya untuk gambar 4 dan 5, ini adalah gambar hasil scan SEM dan IDX yang menunjukkan adanya senyawa oksigen, kromium, dan besi pada spesimen las TIG dan YAG laser. Dan selanjutnya untuk gambar 6 adalah hasil SEM dan IDX dari spesimen yang diberi perlakuan EB welding. Untuk analisis IDX, karena diketahui adanya keberadaan oksigen dan kromium, maka dapat disimpulkan bahwa terbentuk lapisan oksida spinel kromium. Teramati juga perilaku difusi oksigen yang masuk ke dalam menuju zona difusi melalui lapisan oksida spinel. Dan dapat dilihat juga bahwa kandungan Fe menurun di area terbentuknya lapisan oksida spinel dan zona difusi. Selanjutnya untuk gambar 7, berikut adalah hasil mikrograf dari SEM yang menunjukkan lapisan oksida dan zona difusi untuk logam dasar, TIG, YAG laser, dan pengelasan EB. Untuk bagian A, yaitu logam dasar, ditemukan lapisan oksida yang tipis dan zona difusi yang tipis juga. Dan untuk gambar B, C, dan D itu adalah hasil zona pengelasan, yaitu TIG, YAG, dan EB welding. Pada bagian TIG dan YAG, B dan C terlihat untuk lapisan oksida dan zona difusi memiliki kecenderungan yang hampir sama. Namun pada bagian zona fusi untuk YAG laser dilihat ada perbedaan yang nampak dari bagian TIG pada zona fusi. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan pelakuan panas pada proses pengelasan. Dan pada bagian welding EB ditemukan zona difusi yang lebar, berbeda dengan dua macam pengelasan lainnya. Dan ini adalah hasil pengukuran ketebalan. Pada gambar 8A menunjukkan ketebalan lapisan oksida, dan 8B adalah ketebalan lapisan zona difusi. Jadi ketiga jenis pengelasan terlihat memiliki ketebalan yang hampir sama. Namun pada bagian las EB memiliki zona difusi yang paling tebal. Ini untuk Vickers hardness. Logam dasar memiliki kekerasan yang lebih rendah pada zona fusinya, yaitu sekitar
292 sampai 314 HV. Dan bagian pengelasan TIG menunjukkan hasil yang serupa dengan bagian pengelasan YAG, dan perbedaan ada pada pengelasan EB yang memiliki nilai kekerasan tertinggi. Selanjutnya bagian diskusi. Jadi dari hasil pengamatan tadi diketahui bahwa lapisan oksida spinel kaya kromium dan zona difusi itu terbentuk pada logam dasar dan zona fusi spesimen. Pembentukan lapisan oksida spinel yang kaya akan kromium merupakan hasil dari kontak LBE dengan baja kromium pada suhu tinggi. Dan zona difusi merupakan hasil dari oksigen yang berdifusi melalui logam. Hasil ini sesuai dengan hasil percobaan yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya. Di gambar 10 ini adalah ilustrasi yang menunjukkan mekanisme korosi dari spesimen las. Ada dua bagian yang dibandingkan, yaitu logam dasar dan zona fusi. Pada logam dasar teramati butiran ferritic martensitic yang khas, dan pada zona fusi menunjukkan struktur butiran yang kasar. Ditemukan juga pembentukan karbida itu bergantung pada laju pendinginan, di mana laju pendinginan yang rendah akan mendorong presipitasi karbida. Untuk diskusi selanjutnya, ditemukan selama uji korosi lapisan oksida duplex terbentuk yang dimulai dengan pembentukan magnetit dan kemudian pembentukan lapisan oksida spinel. Lapisan magnetit ini cenderung terkelupas dan lapisan oksida kaya kromium di zona fusi tumbuh lebih tebal daripada di logam dasar. Pada bagian struktur butiran kasar terbentuk grain boundaries yang kecil dan banyak, dan ini berpengaruh pada meningkatnya difusi butiran, sehingga laju difusi oksigen meningkat pada zona tersebut, yaitu zona fusi. Hal ini menjelaskan pembentukan zona difusi yang lebih tebal di dalam zona fusi daripada di logam dasar. Ditemukan juga selain itu penipisan kromium di beberapa area, termasuk menjadi salah satu penyebab meningkatnya difusi oksigen. Untuk diskusi selanjutnya, zona fusi ditemukan lebih keras daripada logam dasar yang ada pada gambar 9 sebelumnya. Hasil ini sesuai dengan hasil percobaan pada program iradiasi target SINQ menggunakan material las bagaimana yang ada pada referensi nomor 8 di akhir nanti. Fenomena ini terjadi karena percobaan dilakukan tanpa melakukan perlakuan panas pasca las atau PWHT. Perlakuan panas pasca las ini yang dapat menghilangkan tegangan sisa. Perlakuan panas yang dilakukan tidak cukup untuk bisa menghilangkan tegangan karena persyaratan untuk menghilangkan tegangan sisa adalah di atas 750 derajat Celcius. Selanjutnya untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah lapisan oksida spinel kaya kromium dan zona difusi benar terbentuk pada permukaan logam dasar dan zona fusi. Yang kedua, lapisan oksida spinel kaya akan kromium itu tumbuh lebih tebal pada zona fusi dibandingkan pada logam dasar. Dan ketiga metode pengelasan memiliki kecenderungan ketebalan yang sama. Yang ketiga, zona difusi yang terbentuk di zona fusi lebih tebal daripada di logam dasar. Dan untuk pengelasan EB itu memiliki zona difusi yang paling tebal. Yang keempat, ketebalan total lapisan oksida dan zona difusi pada permukaan dan di dalam zona fusi adalah sekitar 18 sampai 30 mikrometer, sementara pada logam dasar sekitar 10 sampai 15 mikrometer. Dan terakhir, ini adalah referensi yang digunakan pada paper tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan paper yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.